Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Anggrainitya, NIM 93210739. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori 4 tokoh cendekiawan. Yang pertama adalah Amin Abdullah mengenai integrasi keilmuan. Implementasi integrasi keilmuan yang pertama adalah implementasi kurikulum 2013 atau K13 di lembaga pendidikan yang mana terdapat integrasi interkoneksi antar rumpun muatan pelajaran umum dan agama serta 4 kompetensi di dalamnya. Yang pertama adalah spiritual, sosial, pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Yang kedua adalah konsep kurikulum MBKM atau yang disebut juga dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang mana mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mendalami lintas keilmuan dan entrepreneurship. Yang ketiga adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Implementasikan 6 core value ke dalam kurikulum semua prodi, yakni kurikulum yang mencirikan keindonesiaan yang unik dalam 6 rumpun ilmu. Yang pertama adalah agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan yang terakhir adalah terapan. Kemudian adalah tokoh Gus Dur yang mengenai Islam kosmopolitan. Pemaknaan Islam kosmopolitan adalah suatu pandangan yang mereformulasikan substansional dari peradaban yang ada, kerangka institusional, moral, spiritual, dan etika sosial guna merespon hak-hak dasar universal, menghormati agama, ideologi, dan kultural lain, serta menyerap sisi-sisi positif yang ditawarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah paradigma Islam kosmopolitan, mengedepankan wawasan yang luas dan pemaknaan yang mendalam sehingga menjadikan kita sebagai pribadi yang terbuka, inklusif, toleran, moderat, progresif, dan tidak bersikap diskriminatif. Manusia mampu mengoptimalkan rasionalitasnya untuk memaksimalkan perannya sebagai khalifah di bumi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu menerapkan cara yang tepat dengan logika yang baik dan tetap koridor-koridor nilai keislaman. Umat Islam yang mampu berkehidupan agama secara elektik atau memilih yang baik dari berbagai sumber dan mengedepankan toleransi yang baik di tengah masyarakat yang plural serta bangsa yang majemuk dan multikultural. Kemudian yaitu Muhammad Arkon mengenai rethinking Islam. Pemahaman singkat secara sederhana teori konstruksi Islam oleh Arkon ini adalah membangun ulang dan mengkaji Islam secara ulang dengan memaknai dalil nakli secara kontekstual, historis, antropologis, yaitu memaknai dalil nakli baik Al-Quran maupun hadis tidak hanya secara tekstual saja, melainkan juga dengan menyesuaikan konteks situasi dan keadaan yang ada pada masa dan suatu tempat tertentu. Hal ini dikarenakan konteks suatu daerah dengan daerah yang lain atau perkembangan zaman sangat memungkinkan perbedaan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Teori dekonstruksi Islam tentunya tidak diimplikasikan pada ajaran-ajaran yang bersifat paten seperti akidah ketauhidan dan hukum syariah, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat muamalah atau interaksi dengan sesama manusia. Kemudian jadi pada intinya seluruh problematika kemasyarakatan hendaknya tetap ada solusinya, melainkan melalui istinbat hukum dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian pemikiran Muhammad Naqib Atas atau Islami yang pemikirannya adalah Islamisasi ilmu. Beberapa hal yang melatar belakangi teori ini adalah produk ilmu bangsa barat selalu menitikberatkan pada rasionalitas akal manusia, sehingga membuat bangsa barat jauh dari nilai keagamaan. Yang kedua, menyebabkan paradigma berpikir bahwa ilmu
itu tujuannya adalah ilmu. Ilmu bersifat bebas nilai atau value free. Bebas digunakan untuk apapun sesuai dengan kebutuhan pengguna ilmu tersebut. Kemudian menurut Syed Nakuib dalam perspektif Islam, ilmu itu tidak value free, tetapi muamarah pada pembentukan akhlak dan penyadaran pada fitrah manusia, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah serta mengabdi sebagai hamba dan khalifah Allah. Pentingnya islamisasi ilmu adalah membangun kesadaran misi keilmuan Islam pada para cendekiawan muslim di seluruh dunia, bahwa keilmuan Islam tidak hanya bersifat historis normatif saja, namun juga mampu relevan dengan kebutuhan zaman yang selalu berkembang. Kemudian contoh islamisasi ilmu yang implikatif di era kontemporer diantaranya adalah yang pertama, adanya BSI dengan segala prinsip bermuamalah yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Kemudian progress time menjadi UIN, di mana notabene ketika PT KIN berubah menjadi UIN, maka tentu di dalamnya terdapat berbagai jurusan keilmuan umum. Jadi tidak hanya jurusan yang bersifat itu saja. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.